Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur alam semesta yang penuh keajaiban. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin baru saja kita memperingati peristiwa yang merubah sejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subjek pembahasan Isra Mi'raj adalah kajian yang tidak pernah habis, memancarkan perjalanan dan hikmah bagi umat Islam khususnya. Hal yang menjadi alasan adalah karena banyak aspek yang bisa dilihat dari peristiwa pada tahun ke-10 masa kenabian tersebut. Terdapat aspek kesejarahan yang menghubungkan perjalanan manusia-manusia soleh di masa yang lama. Para nabi yang diperkirakan sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi, 5.000 tahun sebelum Masehi, 2.000 tahun sebelum Masehi, dan 1.300 tahun sebelum Masehi, dengan manusia agung Muhammad SAW di abad 7 Masehi, bahkan refleksi manusia sampai di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat aspek saintis yang mengetengahkan tentang objek lapisan dimensi langit serta cahaya yang baru dipahami di abad 19 Masehi, dan secara mendalam baru terbuka berbagai rahasianya di era kehidupan modern abad 21 saat ini. Terdapat aspek kemanusiaan yang mengetengahkan dialog rasionalitas antara Nabi Muhammad dengan masyarakat Quraisy. Juga terdapat aspek kemahabesaran Allah, aspek ketuhanan yang mengetengahkan tentang metodologi penyembahan yang paling efektif, yakni melalui ibadah salat yang diajarkan oleh malaikat Jibril sebulan perjalanan Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Hikmah yang pertama adalah bahwa peristiwa Isra, yaitu perjalanan cepat di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang diinformasikan melalui Quran Al-Isra ayat 1 diawali dengan kata Subhanalladzi. Ungkapan tasbih yang menunjukkan bahwa peristiwa ini penuh dengan keajaiban, baik ketika peristiwa itu terjadi hingga pengetahuan kita di akhir zaman. Keajaiban ini akan bisa berdampak luar biasa jika dibaca dengan kacamata iman sebelum kacamata pikiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara logika di zaman itu yang diperkirakan 621 Masehi, peristiwa tersebut menjadi sebuah lelucon yang tidak bisa dicerna secara akal.
Fahita, yaitu Ummu Hani, memperingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyampaikannya kepada khalayak Quraisy agar tidak berdampak buruk kepada sepupunya yang mulia. Ternyata dugaan Fahita benar, sehingga Abu Jahal dan kawan-kawannya memanfaatkan momentum ini untuk memprovokasi masyarakat Quraisy agar menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bicaranya sudah dianggap ngawur dan tidak masuk akal. Namun berbeda dengan Abu Bakar ketika merespon dengan pandangan iman. Iman yang tertanam pada jiwa Abu Bakar adalah keyakinan yang totalitas bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Allah yang mengutusnya adalah zat yang sangat berkuasa akan segala sesuatu. Pada saatnya peristiwa Isra Mi'raj di zaman sekarang, yaitu kurang lebih 1400 tahun kemudian, dengan mudah dapat dijelaskan melalui teori-teori fisika kuantum. Secara fisika, iman laksana cahaya berkecepatan tinggi hingga 300.000 km per detik yang dapat menghasilkan banyak keajaiban. Iman adanya di dalam qalbu. Untuk itulah malaikat Jibril mencucinya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah berkonversi menjadi cahaya sebagaimana Jibril dan Buraq yang berbahan dasar cahaya. Para sahabat Nabi dan diikuti para saleh sejak dahulu menjadikan fokus pembersihan jiwa melalui pembersihan qalbu agar mudah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak metode yang sahih dan muktabar dan selalu dijaga oleh para ulama untuk menjaga qalbu agar senantiasa bersih dan dapat berkomunikasi dengan Allah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan suatu kondisi terendah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama pengikutnya di Mekah yang jumlahnya belum mencapai 300 orang. Setelah mengalami berbagai intimidasi bagi orang-orang yang lemah seperti kaum budak dan warga miskin, pemboikotan secara ekonomi dan sosial Bani Hasim dan Bani Abdul Muthalib, kemudian kematian Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, yang membantu secara finansial dalam berdakwah, yang disusul oleh kematian Abu Thalib, penjaga Rasulullah SAW secara politik di kala itu. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan peristiwa yang ajaib dan mempertemukannya dengan jiwa para nabi yang terdahulu. Kejadian ini menaikkan mentalitas Nabi bahwa ada kelompok manusia lainnya di belahan bumi lain yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, khususnya dari kalangan Bani Israel atau pengikut para nabi Bani Israel. Nabi Muhammad tidak akan berjuang sendirian dan dengan diperintahkan sholat menghadap Yerusalem atau Baitul Maqdis pada awal-awal menunjukkan bahwa secara kemanusiaan baginda Nabi tidak sedang berjuang sendirian, kendati sudah terjadi berbagai penyimpangan dari para pengikut Nabi sebelumnya. Pertemuan dengan para nabi dahulu membawa pelajaran penting tentang berbagai karakter manusia yang soleh, dari nabi yang selalu dalam keadaan sensitif seperti Nabi Adam alaihissalam, hingga nabi yang selalu interupsi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, serta Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mendalami tentang kemahakuatan Allah sehingga
menyarankan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk selalu berzikir la haula wala quwata illa billah. Semuanya memiliki perbedaan karakter dan para nabi memiliki hikmah kesalehan dari setiap tabiatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang bisa diambil ketiga adalah bahwa tujuan Allah memperjalankan Rasulullah SAW Isra dan Miraj memiliki target yang sama, yakni memperlihatkan sebagian kebesaran ayat-ayatnya, linuriyahu min ayatina laqad ra'a min ayati rabbih kubro. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diungkapkan dalam ayat lain Quran surat Al-Isra adalah kehebatan dari penciptaan langit dan bumi dengan segala kesempurnaan semesta yang diciptakannya serta perjalanan penentang ajaran Allah yang akan berakhir dengan kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia modern secara canggih hari ini hanya mengobservasi sekitar 4% dari fenomena yang terjadi pada langit pertama. Sisanya disebutkan oleh para ilmuwan yang umumnya adalah ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sebagaimana disebutkan sebagai materi gelap dan energi gelap yang tidak bisa diobservasi lebih dalam. Untuk itu, mereka terus melakukan riset dan menginvestigasi atau menginvestasikan uang yang banyak dengan harapan menemukan sebuah materi yang lebih canggih bagi kita untuk dapat membuka sekitar 96% pengetahuan yang masih gelap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, hikmah yang bisa diambil adalah bahwa negeri yang berakhir berada di Palestina dan sekitarnya. Bahwa negeri yang diberkahi berada di Palestina dan sekitarnya. Tempat ini menjadi fokus yang sangat penting dari peristiwa Isra Miraj. Lokasi ini merupakan tempat yang harus senantiasa dicermati oleh umat Islam hingga akhir zaman, disebabkan memiliki makna spiritual yang tinggi, baik orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang durhaka. Negeri ini dipilih Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau diselamatkan dari intimidasi Raja Namrud di Babilonia. Di negeri ini pula Nabi Sulaiman alaihissalam yang soleh dan bijaksana memimpin dunia dari singgasananya. Namun perusak dunia pun selalu berharap menguasai negeri ini, sehingga siapapun pengendali dunia pada zamannya akan menguasai negeri Palestina. Hingga klimaksnya dari pertarungan simbol kesalehan dan keburukan di akhir zaman akan bertemu di negeri Palestina dengan jantungnya Yerusalem. Di sanalah akan bertemu Nabi Isa alaihissalam, Dajjal, Imam Mahdi, dan Ya'juj Ma'juj yang perusak. Di negeri ini pula lah Nabi Isa, di negeri pula lah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, sang penipu dan perusak Bani Adam, akan dihancurkan. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, yang terakhir, hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa sholat adalah satu kewajiban yang menjadi rukun Islam yang perintahnya turun di saat peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai tiang agama yang harus ditegakkan, bukan sekedar formalitas menggugurkan kewajiban atau dilaksanakan.
Salat yang khusyuk adalah salat yang dinikmati sehingga kita sebagai hamba Allah dapat berdialog langsung dengan Allah. Karena Rasul bersabda bahwa salat merupakan mi'rajnya seorang mukmin. Barometer salat yang berkualitas dilihat dari sejauh mana khusyuk dan nikmatnya. Sehingga Allah menjamin orang yang khusyuk dalam salatnya akan diberi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengutarakan tentang posisi pentingnya salat di luar aspek hubungan manusia secara langsung pada Allah. Salat yang berkualitas akan berdampak kepada kepedulian baik dalam hal solidaritas sosial maupun menghadirkan ketertiban sosial dalam bentuk mencegah kejahatan dan kemungkaran. Salat terdiri dari salat wajib dan salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah, khususnya saat malam hari, akan mengangkat manusia menjadi orang yang terpuji di sisi Allah, sebagaimana yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Terakhir sekali, semoga hikmah-hikmah di atas berguna bagi kita yang hidup di zaman penuh dinamika melalui proses perubahan yang cepat menuju akhir zaman, sehingga kita bisa tetap menjadi manusia yang istiqomah hingga akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikrir hakim. Aqulu qawli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadi'al hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.